Halo everyone, welcome back and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Barco Solution, mengatasi masalah dengan banyak solusi. Oke, sesuai dengan judul di video ini, saya akan mengulik tentang pemrograman PLC. Karena ini video kelas PLC pertama, maka saya akan menunjukkan bagaimana cara install software CX1 untuk memprogram PLC Omron. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa tutorial atau beberapa contoh basic pemrograman tentang PLC yang meliputi ya scaffolding, keep, kemudian ada timer dan counter. Sebelum itu, bagi yang belum memiliki software tersebut, silahkan download menggunakan link yang tertera di deskripsi. Ya, seperti biasa, langkah pertama ekstrak dulu file zipnya. Kemudian akan muncul dua file. Yang pertama ada folder dari Omron itu sendiri atau CX1 nya, yang kedua ada dari lisensinya. Oke, pertama buka dulu folder CX1 dan cari yang namanya setup ya. Biasa untuk melakukan instalasi cari setupnya. Oke, udah jumpa, maka klik dua kali di bagian setup tersebut atau klik kanan run as administrator, itu sama saja ya. Oke, kita tunggu. Oke, next, kemudian accept, next. Nah, halaman lisensi ini kalian tulis tuh yang atas itu, kalian bisa tulis terserah lah, user terserah Taijo atau apa. Kemudian ada organisasi, itu kalian bisa tulis terserah, saya tulis Barco aja. Kemudian lisensi, saya masukkan number lisensi yang ada di file dokumen lisensi, saya pilih yang atas, pilih salah satu aja ya, kalian tulis. Kemudian kalau udah tinggal klik next. Nah, kemudian next, udah next terus. Nah, ini pilih custom, complete aja, jangan custom, pilih complete ya. Kita semuanya aja kita install, nggak pakai ribet. Oke, next. Udah ya, tinggal next saja. Karena instalasinya lama, jadi kita langsung skip sampai terakhir. Oke, nah kalau sudah sampai terakhir ini udah selesai ya, finish, kalian tinggal yes I want to restart computer now, itu aja. Nah, instalasi PLC nya sudah selesai. Nah, untuk langkah pertama melakukan pemrogramannya ya, kalian bisa buka start menu. Nah, kemudian kalian cari yang namanya Omron, Omron. Nah, di situ ada Omron, kemudian pilih CX1. Oke. Nah, kemudian akan masuk di sini. Nah, yang kita perlukan hanya ada dua, yaitu CX Programmer dan CX Designer ya. Nah, untuk memudahkan dalam pemrograman, maka kita pindah dulu file shortcut untuk menjalankan program di desktop. Nah, oke. Nah, kita pindahkan dulu CX Programmer. Nah, ini shortcut CX Programmer, kita pindahkan ke area desktop, tinggal klik kanan send to desktop. Nah, ini untuk memudahkan kalian ketika melakukan pemrogramannya. Kemudian CX Designer juga kita pindahkan ke zona desktop. Nah, oke, selesai. Kita tutup.
Nah, kita balik lagi ke desktop. Nah, untuk pertama ini kita akan memprogram dulu ya. Berarti kita jalankan yang CX Programmer dulu. Untuk desainer itu next time. Ya. Nah, ini adalah lembar awal daripada CX Programmer atau tampilan muka dari CX Programmer. Sebelum melakukan pemrograman, kalian harus memahami dua hal ya. Yang pertama adalah gerbang logika dan yang kedua adalah dasar dari pemrograman PLC itu. Nah, gerbang logikanya itu seperti apa? Nah, jadi gerbang logika itu kan ada banyak macamnya, tapi sebenarnya gerbang logika itu ada 3 dasar utama gerbang logika ya. Apa itu? Yang pertama adalah AND, OR, dan NOT. AND itu kalau ada 2 switch yang dipasang secara series ya, dari pasang series. Kalau satunya enggak, kalau mau outputnya satu ya harus satu semua gitu. Kalau OR, kalau dipasang dengan paralel. Nah, ini basic semua ini ya. Kemudian kalau NOT adalah kebalikan daripada input, outputnya adalah kebalikan daripada input, seperti itu. Itu kalau yang NOT. Nah, ini adalah 3 dasar daripada gerbang. Nah, kemudian ini adalah simbol. Kalian harus pahami juga simbol AND, OR, dan NOT ya. Dan selanjutnya selain ada gerbang dasar, ada namanya gerbang kombinasi, gerbang logika kombinasi. Yang pertama ada NAND. NAND kombinasi dari gerbang NOT dan AND. Artinya ada gerbang AND, kemudian untuk output dari AND itu dinotkan. Sehingga kalau outputnya yang tadinya 0, ketika dinotkan akhirnya menjadi outputnya satu itu gerbang logika AND. Nah, kemudian ada gerbang logika NOR, artinya gerbang logika gabungan dari NOT dan OR, dimana gerbang logika OR, output dari OR dinotkan. Nah, sehingga outputnya tadi yang 0 menjadi 1 menjadi 0. Jadi kalau 00 sini akan keluar 1. Oke. Nah, selanjutnya itu ada gerbang logika AND exclusive OR atau disebut juga SOR ya. AND exclusive OR atau SOR, yaitu gerbang logika antara OR dan AND. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya itu ya gabungan antara OR dan AND, tapi di sini menggunakan NOT yang di-OR-kan. Sebenarnya NOT yang di-OR-kan. Nah, outputnya gimana nih? Nah, outputnya nih kalau 00 ya 0. Terus kalau 01 1, kalau 10 1, kalau 11 0. Artinya apabila ada 2 switch, dia harus salah satunya itu adalah 0. Salah satunya harus 1, baru akan keluar 1. Kalau dua-duanya 1 maka akan 0. Kalau dua-duanya 0 maka akan 0. Kalau ada salah satu switch yang 1, maka outputnya akan menjadi 1 gitu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya di dalam pemrograman ladder diagram itu ada 4 dasar simbol. Yang pertama ada input kontak normally open, yang kedua input kontak normally close, yang ketiga ada output device atau coil kalau di dalam ladder diagram. Kemudian yang keempat ada special instruction atau N ya. Maksudnya special instruction ini di sini akan bisa kita gunakan sebagai timer, counter, semuanya sama. Jadi satu simbol tetapi berbeda kodenya saja. Jadi ada timer, counter, ada PID, itu termasuk daripada special instruction. Oke, kita sekarang kembali ke halaman CX Programmer. Nah, untuk melakukan project pertama kalian ya, atau kita bisa klik file new. Untuk nama project kalian bisa tulis terserah, saya di sini tulis PLC_1.
Kemudian untuk device tipe ini banyak pilihan, tetapi banyak yang tidak bisa digunakan untuk simulasi ya. Artinya yang bisa digunakan di simulasi itu hanya beberapa device saja ya. Salah satunya adalah CP1H. Makanya itu di sini saya memilih CP1H. Kemudian koneksinya USB dan klik OK. Nah, ini adalah Windows utama daripada PLC. Nah, untuk langkah pertama kita akan masuk ke materi yang namanya apa tadi tuh? Safe holding ya. Tapi sebelum masuk ke safe holding, kita akan masuk ke kita akan coba dulu simulasinya ini bisa apa enggak ya. Kita buat kontak input atau new kontak, normally input, normally open. Nah, untuk alamatnya kita tulis 0.00. Nah, jangan lupa alamat ya. Dalam pemrograman PLC jangan sampai lupa alamat. Untuk input diawali dengan 0 titik berapa gitu, 0 titik berapa. Nah, sini kita mulai dari 0.00. Kemudian edit command ini adalah nama device-nya. Kalian bisa sini tulis button. Oke. Nah, kemudian untuk output di sini kita menggunakan coil yang bulat kodenya. Nah, maka akan tulis new coil. Nah, untuk output alamatnya dimulai daripada 10. Nanti ya 10, 20 seperti itu. Ya. Kita bisa 10.00 untuk pertama ini. Kemudian output device name-nya di sini lampu 1. Iya. Kemudian ini sudah selesai, kita akan coba simulasi dengan klik di simulation World Online Simulator. Kita klik. Nah, untuk menjalankannya, nah ini udah jalan ya. Untuk menjalankannya kita klik di bagian button, klik kanan, kemudian kita bisa pilih force ya. Force on, kemudian force off untuk mematikan, force off. Oke. Dan selanjutnya adalah masuk ke pembelajaran pertama atau masuk ke tutorial yang pertama, yaitu apa? Rangkaian safe holding. Untuk rangkaian safe holding ya, kita masuk ke kolom yang 1 ya. Tadi kan itu baris tangga ke 0. Nah, untuk rangkaian safe holding ini kita hapus dulu. Kemudian kita masuk ke tangga 1. New kontak input 0.00. Balik lagi. Kemudian oke, button 1. Oke, kemudian outputnya 10.00. Oke. Nah, selesai. Dan untuk rangkaian pengunci kita buat new kontak lagi, kita tulis alamat sama dengan input sama dengan output 10.00 ya, karena ini adalah rangkaian pengunci. Untuk mengaktifkan output 10.00, untuk mengunci 10.00 maka input sama. Nah, kalau udah kita buat rangkaian untuk mematikan dengan menambahkan new kontak lagi, tapi yang normally close kontak. Kita tulis 0.02 kadang 0.01 karena tadi button 1 udah 0.00. Untuk button 2 nah udah selesai. Sekarang kita try, kita coba klik jalankan. Sudah berjalan. Nah, sekarang kita cek apakah bisa. Oke, klik kanan, force on, tik. Oh, kok nggak nyala? Oh, ini tadi off ya. Sorry. Sisi tadi off, maka kita off kan. Ini tadi on, kita off kan ya. Kita off kan. Oke, sip, selesai. Nah, kan udah nyala. Nah, ketika ini dimatikan, yang button 1, pada kita matikan, off, klik
Nah, lampu satu masih tetap menyala karena apa? Dikunci oleh kontak lampu satu. Output lampu satu masih menyala karena dikunci kontak oleh lampu satu. Nah, untuk mematikannya gimana? Untuk mematikannya maka kita tekan yang button 2. Nah, button 2 ini untuk mematikan. Klik kanan, force on, karena untuk aktif sama dengan on. Nah, udah mati. Nah, inilah yang dimaksud dengan safe holding atau rangkaian pengunci, ya kawan-kawan. Udah paham ya? Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian keep. Nah, keep itu sistemnya hampir sama dengan safe holding, yaitu mengunci, bukan mengunci ya, menahan. Kalau keep itu lebih bahasanya menahan ya. Jadi ketika kita klik button untuk keep, maka dia akan menahan, aktif, dan reset untuk menahan, untuk menjadikan dia off atau mereset ulang kembali. Oke, langkah pertama kita buat new kontak lagi 002 button, buat button 2, button 3 nih, lupa button 3. Kemudian new construction keep ya, jangan lupa keep, special instructionnya keep. Kemudian kita tambah satu button untuk reset dengan alamat 0.03. Kemudian button reset, tarik sampai terhubung ke keep tadi. Nah, ini sudah selesai ya. Bentar. Ini kalau gitu button 3 kita ganti dengan start aja. Kemudian keep alamatnya kita ganti, jangan 011 tapi kita rubah jadi 0.00. keep 10.00, artinya output ya, output daripada keep 10.00, 10.01, maaf, 10.01. Oke aja. Outputnya motor. Kemudian untuk motor outputnya kita bisa tulis kontak lagi, new kontak, normally open 10.01 yang keep tadi. Kemudian kita klik outputnya coil, kita tambah coil untuk motornya. Jadi untuk coil kita tambah motor. Selanjutnya kita coba kita jalankan. Oke, coba untuk startnya kita aktifkan. Klik kanan, force on. Oke, nah maka keep akan aktif. Nah, kemudian kita off kan dulu ya. Nah, coba kita off kan, apakah keep masih aktif? Nah, kita udah off dan keep masih aktif, dan untuk kontak 10.01 masih aktif juga.
dan motor di 10.02 atau output 10.02 aktif. Nah, karena kenapa? Keep masih aktif ya. Nah, terus gimana cara menonaktifkan keep? Nah, menonaktifkan keep ya tinggal tombol resetnya diaktifkan. Nah, kalau tombol reset diaktifkan, maka keep special instruction atau rangkaian daripada keep sudah mati, sehingga motor juga mati. Oke. Nah, inilah, jadi antara keep dan self holding itu hampir sama ya. Dia memiliki fungsi yang hampir sama. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian timer. Kita tambahkan new kontak, normally open, alamat berapa nih ya, 004 ya. Kemudian button timer, oke. Ya, button timer. Nah, kemudian kita kasih special instruction. Nah, untuk timer kodenya tim ya. Untuk timer kodenya tim. Kemudian kita kasih alamat 00003 kali. Kemudian untuk waktunya kita kasih hashtag, kemudian 50. Artinya timer ini akan bekerja selama 5 detik. Akan bekerja setelah 5 detik. Nah, berarti 50. Karena kenapa timer ini per 100 milisecond ya. Jadi paling kecil adalah 0,1 detik. 0,1 detik itu paling kecil. Nah, oke, namanya timer 1. Nah, ini lihat. Nah, kemudian kita tambah normally open lagi, new kontak. Ini untuk outputnya ya, untuk mengetahui output daripada timer. Kita kasih alamat T0000. Karena untuk timer, output daripada timer ya, T0000. Nah, ini langsung keluar timer 1. Maka klik OK. Kemudian kita klik next. Kemudian kita klik new coil. Kita kasih alamat 10.03, kemudian motor 2. Oke. Nah, selesai untuk rangkaian timer. Sekarang kita coba, kita aktifkan untuk button timernya. Kita jalankan, klik force, on. Nah, timernya berjalan selama 5 detik. Setelah 5 detik timer akan aktif, sehingga akan mengaktifkan kontak di T0000. Kalau kita off kan, maka timer akan off, sehingga kontak T00 juga akan off. Seperti itu. Inilah adalah kerja daripada timer. Rangkaian timer ini bisa kita gunakan untuk delay atau penunda ya. Penunda itu juga bisa kita gunakan menggunakan rangkaian timer. Jadi output daripada timer itu akan mengaktifkan kontak yang beralamatkan timer tadi tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke counter. Kita buat new kontak lagi. .05, kita tulis button counter. Kemudian untuk special instruction kita bisa tulis CNT ya, untuk counter ya, CNT. Kemudian alamatnya 000 juga. Nah, untuk counter ini kan menghitung ya, jadi untuk jumlah hitungannya kita bisa kasih hashtag, sama juga dengan timer. Kita kasih hashtag berapa kali
akan menghitung. Nah, misalkan menghitung 5 ya tulis 5, 4, 4, 3, 3. Kita akan menghitung sebanyak 5 kali, berarti hashtag 5. Selanjutnya kita akan menambahkan satu new kontak lagi di bawahnya button counter dengan kontak reset. Ya, ini adalah button untuk tombol reset counter. Nah, kalau udah 5, maka untuk mereset kembali 0 perlu satu button lagi. Kita tulis reset counter dengan alamat 0.06. Kemudian kita hubungkan sampai instruction counter tersebut. Nah, selesai. Nah, untuk mengecek keaktifan daripada counter, maka kita kasih tambah lagi satu rangkaian untuk menjalankan lampu atau motor, yaitu dengan menambahkan new kontak. Kita kasih alamat, yaitu alamat C000 atau alamat yang berasal daripada alamat counter. Kemudian kita kasih tambahan output coil dengan alamat 10.04. Kemudian kita tulis lampu 2 dan oke. Nah, kalau sudah, maka kita akan coba jalankan rangkaian counter. Kita coba jalankan rangkaian counter. Oke. Set, kita jalankan. Nah, kita aktifkan yang button counter karena tadi 5 kali ya, 5 kali, maka kita button sebanyak 5 kali. Klik on 1, kita off kan dulu, kemudian klik on lagi 2, off kan, klik on lagi 3, off kan, klik on lagi 4, kemudian off kan, dan selanjutnya klik on lagi yang kelima. Nah, maka counter akan aktif. Nah, ketika counter aktif, maka kontak dengan alamat C000 akan aktif, sehingga lampu 2 akan aktif atau menyala. Nah, untuk mereset counter atau mematikan, untuk mematikan lampu 2 ini, yaitu mereset counter ya. Kita off-kan dulu nih. Oke, selesai. Nah, kita reset dulu counter dengan cara klik reset, maka counter akan kembali seperti semula. Kita on-kan, klik. Nah, sekarang counter 1 sudah kembali seperti semula, sehingga lampu 2 sudah mati karena dia sudah tidak aktif. Oke. Nah, demikian sedikit penjelasan tentang PLC dari awal ya, bagaimana cara menginstal dan bagaimana cara menggunakan pemrograman ladder diagram PLC yang untuk basicnya, maksudnya basicnya. Nah, untuk kedepannya nanti kita akan tambah lagi beberapa program PLC mengenai yang desainer tadi dan pemrograman yang lebih kompleks lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.